Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pembina, mohon izin. Pada kesempatan kali ini saya atas nama Taruna Muhammad Gibran izin untuk memperkenalkan daripada biodata saya. Nama Taruna Muhammad Gibran, kelas meteorologi 3B, NPT 1124-2026. Mohon izin pembina, mohon izin pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan penjelasan terkait jawaban daripada soal B yang mana sebelumnya telah terlaksana soal A berupa pilihan ganda. Yang pertama berupa penjelasan terkait dengan apa itu equatorial wave. Pertama-tama saya ingin memberikan informasi singgungan terkait dengan gaya Coriolis yang mana ini berperan penting sebagai pemahaman dasar. Yang dimana gaya Coriolis ini berbanding lurus tentunya dengan massa benda, kemudian kecepatan rotasi bumi, kecepatan objek, dan juga sin daripada lintang yang ada di permukaan bumi. Maka semakin tinggi lintang, maka makin besar juga gaya Coriolisnya. Kemudian pertama-tama saya akan memberikan penjelasan terkait dengan gelombang ekuatorial. Gelombang ekuatorial ini umumnya terbagi menjadi tiga, yakni ada gelombang Kelvin, kemudian ada gelombang Rossby, dan yang terakhir adalah gelombang Rossby gravity. Kita memberikan penjelasan terkait dengan gelombang Kelvin terlebih dahulu, yang dimana gelombang Kelvin ini kenapa dia bisa tidak menyebar ke lintang yang lebih tinggi karena adanya Coriolis atau gaya Coriolis sebagai dinding dinamis bagi bergeraknya atau berpropagasinya Kelvin ini ke arah timur, ya, pergerakan longitudinal. Yang mana pergerakan ini membawa gelombang hangat yang tentunya memicu konvektivitas awan, kemudian membawa momentum ke arah timur yang kemudian bisa memicu daripada El Nino. Kita lihat pada gelombang Kelvin umumnya juga memiliki periode 12 sampai 20 hari. Dari gambar ini terlihat bahwa pemanasan atau konvektif ini diikuti oleh adanya gelombang Kelvin ke arah timur dan juga gelombang Rossby, gelombang Kelvin, mohon maaf, izin mengulangi, gelombang Kelvin ke arah timur dan gelombang Rossby ke arah barat. Ya, hal ini terlihat mulai dari hari min 3 hingga hari min 1 yang dimana gelombang Rossby ini mulai muncul walaupun tidak terlalu signifikan, kemudian terlihat jelas di D0, ya, pemanasan maksimal sehingga perbandingan antara Rossby dan Kelvinnya terlihat jelas. Kemudian pada hari 1, 2, dan 3 ini terlihat gelombang Rossby ini sangat signifikan. Kemudian kita lanjut ke gelombang Rossby itu sendiri. Gelombang Rossby ini memiliki propagasi secara fase, itu ke arah barat, kebalikan daripada Kelvin. Gelombang Rossby ini dipengaruhi oleh angin zonal sekaligus meridional, sehingga gelombang Rossby ini lebih kompleks daripada gelombang Kelvin seperti yang sebelumnya kita bahas. Kemudian di dua sisi ekuator, BBU, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, ini terdapat pergerakan angin. Ya, baik itu yang bergerak searah jarum jam di belahan bumi selatan dan berlawanan jarum jam di belahan bumi utara. Yang mana gelombang Rossby yang bergerak ke barat ini meningkatkan konveksi di daerah yang dia lalui. Pergerakannya itu secara umum dipahami 2 sampai 3 kali lebih lambat daripada gelombang Kelvin. Kemudian kita lanjut ke gelombang selanjutnya, Rossby gravity. Ya, dari gambar ini telah menunjukkan karakteristik gelombang Rossby yang bergerak ke arah barat di lintang yang lebih tinggi dan gelombang gravitasi yang bergerak yang ke arah barat juga secara fasa, namun di lintang yang lebih rendah dengan detail seperti yang akan saya jelaskan, di mana gaya Rossby, rotasi, ini yang menyebabkan udara itu berputar dari dan bergerak secara fasa ke barat, dan kekuatan gravitasi yang menyebabkan udara itu naik turun. Udara panasnya naik, seperti yang dilihat di gambar, dan udara yang dingin itu turun ke bawah. Secara singkatnya, telah dijelaskan terkait 3 equatorial wave. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan soal nomor 2, yakni global wind circulation. Namun sebelum masuk kepada sirkulasi global, saya izin untuk menjelaskan terkait dengan pembagian skala. Jadi, skala waktu kejadian dan juga secara spasial itu dibagi menjadi 3.
skala. Yang pertama ada mikro, ada meso, dan ada juga makro. Makro ini dibagi lagi menjadi dua, jadi sinop dan juga global. Mikro itu yang biasanya dalam spasial yang lebih kecil, 2 meter. Meso itu yang lebih sedang, yakni 20 kilometer. Kemudian makro ini lebih besar, sinop 2000 kilometer, global hingga mencapai 5000 kilometer. Kemudian berdasarkan waktu kejadian juga, mikro itu terjadi umumnya detik hingga menit, meso itu biasanya menit hingga jam, jam hingga hari, kemudian juga makro, baik sinop dan global. Sinop itu biasanya hari hingga sepekan ataupun lebih. Sinop dan global sama, itu berdasarkan waktu kejadian. Kemudian saya ingin menjelaskan terkait dengan sirkulasi global seperti yang telah digambarkan, dijelaskan ataupun terlihat pada gambar yang telah saya terapkan di slide ini, di halaman ini. Sebenarnya sirkulasi global itu diamati pertama kali oleh Hadley, yang mana menjelaskan bahwa khatulistiwa sebagai pusat tekanan udara rendah dan kutub sebagai pusat tekanan udara tinggi. Sehingga angin secara alamiahnya itu akan bergerak secara global itu dari kutub ke khatulistiwa, dari daerah kutub ke daerah khatulistiwa. Namun lebih detailnya lagi dibagi. Ada nanti kita pahami ada sel Hadley, kemudian ada sel Ferrel, kemudian juga ada polar cell. Nah, kita tahu ada subtropical height di gambar, juga ada kita lihat juga ada yang namanya subpolar low. Subtropical height tadi yang 30 derajat, subpolar low itu ada yang di 60 derajat, dan ada equatorial low tentunya di 0 derajat. Angin itu bergerak tentunya dari lintang 30 ke 0. Ya, dari gambar terlihat jelas dari 30 lintang 30 ini menuju ke 0 derajat. Di belahan bumi utara, angin itu bergerak dengan Coriolis menyimpang ke kanan dari penglihatan bagian arah atas. Dari arah bagian atas, ya, itu dia menyimpang ke kanan. Dan di belahan bumi selatan itu dia menyimpang ke kiri, dilihat dari arah bawah. Kemudian angin dari 30 ke 0 ini kita sebut dengan trade wind, ya, angin perdagangan, yaitu yang membantu Eropa dan Spanyol berdagang ke Amerika Latin. Nah, kita sebut juga angin ini sebagai bentukan dari sel Hadley. Ya, kemudian di angin dari 30 ke 60 ini westerlies atau baratan. Dinamakan seperti ini sebab angin itu bergerak dari arah barat ke timur. Nah, ini juga yang kita sebut dengan sel Yarrell. Kemudian ada juga angin dari 90 menuju ke 60. Kita sebut dengan easterlies atau timuran. Sebab angin ini bergerak dari arah timur ke arah barat melalui efek Coriolis. Ingat, di 90 itu pusat tekanan udara tinggi atau kutub. Ya, kita tahu di sini adalah sel polar. Angin-angin yang disebutkan tadi, inilah angin yang asalnya di permukaan bumi. Namun, dalam sirkulasi global, angin ini naik ke troposfer atas dan kemudian berputar untuk kemudian turun kembali ke permukaan. Ada pengaruh angin-angin ini terhadap curah hujan. Seperti yang kita tahu, ada yang namanya ITCZ atau daerah konvergensi antar tropis. Yakni pertemuan angin dari lintang 30 utara dan lintang 30 selatan. Nah, pertemuan angin ini akan menyebabkan udara naik ke atas dan membawa uap-uap air. Maka tutupan awannya menjadi lebih besar dan terbentuklah awan doldrum atau awan yang berada di sepanjang khatulistiwa ini. Nah, curah hujan yang tinggi ini kita sebut juga dengan hujan zenital, ya, yang berasal dari awan zenital tadi. Kemudian angin di lintang 30 ini akan terjadi divergensi angin. Angin di lintang 30 ini akan terjadi divergensi angin sebab angin itu bergerak ada yang ke 60, ada juga yang ke lintang 0. Sehingga curah hujannya itu kecil di daerah sini atau tutupan awannya kecil. Sehingga umumnya daratan di daerah sini berupa gurun, baik itu gurun Sahara, gurun Australia Tengah, ada juga daerah Arab dan sebagainya. Nah, di daerah lautan ini, ya, di daerah samudranya, lautannya, ini kita sebut sebagai lintang kuda, horse latitudes. Ya, orang dahulu berlayar dengan kapal layar. Nah, di sini tidak ada angin signifikan yang bergerak, maka banyak kuda-kuda yang diangkut di kapal itu kemudian dibuang ke laut. Kemudian di lintang 60
juga merupakan daerah konvergensi, sehingga tutupan awannya banyak dan curah hujannya tinggi. Daerah ini juga termasuk daerah yang subur. Di lintang tengah di 60 derajat, ini kita tahu ada yang namanya polar front, pertemuan massa udara hangat dan dingin. Inilah yang menyebabkan kemudian adanya musim panas, musim dingin di daerah tersebut. Nah, di lintang 60 ini udara itu ada yang dari lintang 90, yang mana itu kutub atau dingin sekali. Maka inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya musim dingin dan kerap kali terjadi perluasan wilayah pendinginan hingga ke lintang 50 derajat. Kalau sudah seperti ini, bahwa menunjukkan ada tanda terjadinya musim dingin yang dahsyat. Contohnya pada tahun 2019 di eh, air terjun Niagara itu membeku. Ada orang Amerika juga bilang blizzard, di mana terjadi badai musim dingin. Bahkan yang listrik pernah tercatat itu membeku, kemudian terjadi pemadaman. Kemudian semua yang telah saya jelaskan tadi izin ini adalah gerakan angin yang ideal. Artinya itu tanpa ada hambatan. Geraknya lurus, datar saja. Namun kita tidak tahu. Namun kita tahu bahwa di bumi ini topografinya berbeda-beda. Ada yang gunung, ada berupa lembah, sungai, dan sebagainya. Selain itu juga kita tahu ada yang namanya gerak semu tahunan matahari, yang mana matahari itu cenderung 23,5 derajat kadang di lintang utara ataupun sebaliknya di lintang selatan. Sehingga ITCZ ya atau DKAT yang kita tahu tadi, daerah konvergensi antara tropis tadi itu berpindah ya. Daltrumnya itu ikut berpindah juga. Sehingga pemanasan di atas permukaan itu juga berpindah titiknya ya. Kemudian tekanan rendah juga pun akan berpindah. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait nomor tiga. Yang pertama terkait dengan El Nino, La Nina, dan Enso. Izin memberikan gambar untuk kemudian dijelaskan. El Nino tuh erat kaitannya dengan cuaca yang amat panas. Terjadinya kekeringan yang menyebabkan kebakaran hutan. Sementara La Nina erat kaitannya dengan hujan yang lebat, angin kencang, dan terjadinya tanah longsor. Bahkan seringkali itu menyebabkan adanya banjir bandang. Kedua fenomena ini datangnya bergantian atau terjadi osilasi. Kemudian, seperti yang kita tahu bahwa di lintang 30 menuju 0 derajat terdapat sebuah sirkulasi angin seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang bergerak dari arah timur laut ataupun dari tenggara di BBS. Kemudian kita sebut dengan angin pasat atau trade winds. Secara sekilas pergerakannya itu menuju arah barat, ya, bertemu di ke arah barat, menuju ke arah barat di sepanjang garis khatulistiwa. Nah, di sebelah timur Indonesia ini ada sebuah perairan luas, kurang lebih 13.000 kilometer. Ini kita tahu sebagai Samudra Pasifik. Samudra Pasifik ini suatu waktu terkena paparan panas yang jumlah dan intensitasnya sangat tinggi, sehingga mengalami pemanasan yang menyebabkan air lautnya hangat. Nah, dari sini awal mula terbentuknya awan konvektif di atas Samudra Pasifik ini. Pergerakan awan ini kemudian terbawa ke arah barat, ya, oleh angin baratan dan jenuh, kemudian jatuh di atas Indonesia, daerah Indonesia yang walaupun curah hujan di Indonesia ini tinggi. Nah, ditambah lagi dengan kondisi cuaca dan iklim yang ekstrim, perubahannya ekstrim, sehingga menyebabkan pola pergerakan angin dan arus lautnya itu tentunya lebih ekstrim dan berkepanjangan hingga sampai beberapa bulan, menyebabkan banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Ini yang kita sebut dengan peristiwa La Nina. Kemudian, fluktuasi angin yang mengarah ke baratan tadi, ini bisa saja tiba-tiba melemah, kemudian berganti arah ke arah timur atau angin timuran. Hal ini menyebabkan perairan bergerak ke arah timur. Arus laut bergerak ke arah timur, tepatnya ke benua Amerika. Di benua Amerika. Yang menyebabkan upwelling. Ya, airnya bergerak ke kanan, ke Amerika Serikat atau ke arah timur. Kemudian air di daerah Indonesia ini, ya, ini upwelling. Naik dia yang air laut dalamnya, sehingga dingin permukaannya, sehingga menyebabkan konvektif di daerah ini sedikit. Tutupan awannya sedikit, yang menyebabkan curah hujan juga sedikit, panas matahari itu semakin terik, lebih kering, dan kebakaran itu sangat mungkin terjadi, kebakaran hutan maksudnya di sini. Inilah yang kita sebut dengan El Nino.
El Nino dan La Nina inilah yang tergabung dalam ENSO. El Nino South Oscillations. El Nino itu mewakili pergerakan atau sirkulasi angin yang bergerak baik ke arah barat ataupun timur dengan osilasi yang terjadi secara alamiah seperti yang telah dijelaskan tadi. Kemudian South Oscillation ini mewakili terjadinya upwelling dengan adanya pergerakan arus laut baik yang ke arah barat ataupun ke arah timur yang dipengaruhi juga oleh arah angin tadi, baik kaitannya dengan El Nino ataupun dengan La Nina. ENSO ini sedikit catatan, ini oscillasi alami yang tidak terperiodik secara ketat. Apa artinya? Artinya ialah, artinya ialah tidak ada waktu pasti terjadinya oscillasi ini. Namun kisaran atau interval durasinya umumnya 2 sampai 7 tahun. Kemudian saya melanjutkan penjelasan terkait dengan MGO. MGO merupakan gangguan atmosferik yang berpropagasi ke arah timur, melintasi mulai dari Samudra Hindia, atau lebih tepatnya West Hemisphere, Afrika, hingga ke Samudra Pasifik bagian tengah, kemudian meluruh. Sehingga MGO ini termasuk penggerak iklim di wilayah tersebut. MGO ini ditemukan pertama kali oleh siapa sih? Oleh Roland A. Maiden and Paul R. Julian. Maka disebut dengan Maiden-Julian Oscillation. Nah, kita membuat MGO ini, kita tentunya mengenal yang namanya daerah konvergensi dan daerah subsiden. Konvergensi itu mewakili daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi, sedangkan divergensi memiliki daerah yang memiliki curah hujan yang tertekan, ya, atau subsiden tadi. Siklus osilasi ini, ya, Median-Julian Oscillation ini umumnya berlangsung 30 sampai 60 hari, bahkan disebut intersesonal, yang mana dibagi ada 8 total fase yang seperti telah digambar, memiliki durasi yang sama tiap fasenya. Pengaruh konvergen subsiden oleh MGO ini tampak dari Samudra Hindia bagian barat yang terus berpropagasi ke timur dan tetap terlihat jelas di Samudra Pasifik tropis bagian barat hingga tengah. Umumnya MGO ini sudah tidak signifikan lagi ketika masuk ke Pasifik Timur, kecuali memang perairannya tuh hangat. Misalnya di pantai barat Amerika, mungkin masih berefek sedikit. Kemudian MGO ini timbul dengan amplitude rendah di Samudra Atlantik tropis karena memang tadi sudah meluruh, dan dengan amplitude yang mulai tinggi di Samudra Hindia karena itu waktu awal dia masuk, ya, mulai terjadinya osilasi seperti yang telah dijelaskan. Kemudian sedikit catatan bahwa kita tahu bahwa benda dengan suhu di atas 0 Kelvin itu dapat memancarkan gelombang panjang, ya, sehingga semakin tinggi suhunya semakin kuat juga pancarannya. Nah, awan konvektif ini memiliki top clouds atau puncak awan yang bersuhu sangat dingin, min 60 derajat Celcius atau bahkan minus 80 derajat Celcius, sehingga pancarannya itu sangat kecil. Nah, ini kemudian yang dideteksi oleh inframerah. Sehingga kita tahu mana daerah yang memiliki tutupan awan yang tinggi, tutupan awan yang sedikit, yang tentunya memiliki potensi curah hujan yang tinggi atau merendah. Ya. Kemudian dari gambar ini dijelaskan ada fase 1 sampai fase 8. Fase 1 ini mewakili curah hujan yang meningkat di Samudra Hindia Barat. Fase 2, 3 ini curah hujan meningkat di daerah Afrika dan anak benua India. Fase 4 dan 5, ya, curah hujan meningkat di benua maritim atau maritim kontinental, yakni wilayah kita Indonesia. Dan kemudian fase 6, 7, dan 8, curah hujan yang meningkat di Pasifik bagian barat hingga menghilang di Pasifik bagian tengah. MGO ini memiliki pengaruh terkait monsun ataupun musim hujan di India, monsun India dan monsun Australia. Begitu juga MGO ini memiliki pengaruh pada pembentukan siklon tropis seperti yang dilihat pada gambar. Siklon di mana kita tahu bahwa awan konvektif ini bergerak di Pasifik Timur, ya, dari Pasifik Timur, kemudian dengan adanya Coriolis dibelokkan ke cekungan Atlantis. Selain itu, MGO juga berpengaruh pada musim hujan Afrika dan Amerika Serikat bagian barat. MGO juga tentunya karena berada di wilayah ekuator, ya, sehingga memiliki pengaruh
pada intensitas El Nino dan La Nina. Yang tentunya berpengaruh juga pada kuatnya osilasi ENSO tersebut. Disebutkan juga bahwa MGO ini sebagai pendorong penting atau sebagai eh, yang bertanggung jawab atas adanya pemanasan stratosfer mendadak yang bahkan pernah membuat negara Inggris itu bersuhu beku. Nah, karena MGO tadi berpengaruh pada daerah cekungan di Atlantik ini, khususnya di NOA, sehingga wilayah lintang utara seperti Eropa ini juga berdampak secara global oleh MGO atau MGO ini sebagai penggerak iklim secara global, ya. Yang mana karena adanya fase di 3 dan 4 MGO NAO ini, ya, NAO ini dia berada pada fase positif yang menyebabkan di daerah lintang utara Eropa ini juga terdampak. Kemudian kita lanjut pada penjelasan IOD, Indian Ocean Dipole. IOD ini secara umum memiliki tiga fase, negatif, netral, dan positif. Umumnya ialah netral. Artinya selama bertahun-tahun tuh seringkali suhu permukaannya itu atau suhu permukaan laut, sea surface temperature ini rata-rata stabil. Namun tidak eh, berbalik kemungkinan bahwa tidak ada fase negatif ataupun fase positif melanda. Maka tentunya akan ada berpengaruh khususnya di daerah sekitar Samudra Hindia apabila terjadi fase negatif ataupun fase positif. Kuat lemahnya itu tergantung seberapa negatif dan seberapa positif daripada IOD tersebut. Fase positif MGO itu disebabkan oleh pemanasan berlebih di barat Samudra Hindia. Kita lihat di sini Samudra Hindia, ada daerah barat, umumnya Afrika Timur. Ditambah dengan angin timuran yang kuat menyebabkan daerah di sebelah barat Samudra Hindia seperti Afrika Timur, anak benua India ini memiliki cuaca yang lebih basah, curah hujannya tinggi dan bahkan seringkali terjadi banjir bandang. Ya. Kebalikannya, pada saat fase negatif MGO, yang mana pemanasan berlebih di bagian timur, ya timur daripada Samudra Hindia, umumnya kita lihat di sini ada Indonesia dan juga Australia. Ditambah dengan anomali angin baratan yang kuat, yang lebih kuat daripada angin timuran, sehingga sangat berpengaruh pada daerah timur daripada Samudra Hindia. Sehingga curah hujannya di sini meningkat di daerah Indonesia Australia dan sebaliknya di daerah Afrika Timur dan anak benua India ini menjadi lemah ataupun kering. Tercatat bahwa fase IOD baru-baru ini memiliki efek paling besar yang positifnya itu pada tahun 2019 yang menyebabkan kebakaran paling parah itu di Australia dan banjir yang sangat besar di Afrika Timur. IOD juga memiliki telekoneksi yang menjadi penggerak iklim global seperti halnya MGO, di mana tentunya IOD ini berpengaruh pada fase NOA. IOD positif juga menyebabkan fase NOA positif, yang tentunya menyebabkan cuaca dingin dan kering di wilayah Eropa, khususnya Inggris, dan memperkuat aliran jet stream seperti yang sebelumnya telah jelaskan di bagian MGO. Kemudian NOA ini juga terkait dengan tekanan yang berbeda. Sedikit catatan, NOA itu memiliki efek karena adanya perbedaan tekanan di daerah situ, khususnya di Azores dan Islandia, bukan karena perbedaan suhu umumnya. Nah, kita tahu bahwa Westerlies dari 30 ke 60 derajat ini makin kuat pada NaO positif dan lemah pada NaO negatif. Na positif tentunya memiliki efek pada daerah lintang utara tadi, Eropa, khususnya Inggris. Kemudian kita belajar terkait monsun. Secara umum monsun itu terbagi menjadi tiga, ada monsun Asia Selatan, ada monsun Asia Timur, kemudian juga ada monsun Australia, Indonesia. Umumnya musim panas itu ada di bulan Juni, Juli, dan Agustus, dan musim dingin itu pada bulan Desember, Januari, dan Februari.
Pertama, kita harus tahu bahwa monsun ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya pergerakan semu tahunan matahari, yang mana kadang condong ke atas atau BBU dan condong ke bawah atau BBS di 23,5 derajat lintang utara ataupun sebaliknya 23,5 derajat lintang selatan. Dari Asia Selatan, coba kita bahas sedikit. Musim panasnya sama, umumnya di Juni sampai Juli, mungkin juga sampai berdampak ke September bahkan. Di musim dinginnya itu di umum pada Desember, Januari, dan Februari. Kita lihat di sini ada Asia Selatan. Ketika terjadi pemanasan di daerah sini, tentunya di sini memiliki curah hujan yang tinggi, ya. Namun uniknya di sini ada yang namanya pegunungan Himalaya yang memblokade atau memblokir pada angin konvektif yang terus bergerak. Nah, memblokade sehingga yang paling terdampak wilayah mana? Wilayah yang ada di kaki pegunungan Himalaya ini. Nepal, Pakistan, sebagainya. Ini terdampak sangat-sangat besar, sangat signifikan. Bahkan terjadi kemungkinan terjadi hujan hingga berbulan-bulan. Kemudian dari Asia Timur, lanjut musim panasnya juga umumnya di JJA, Juli, Agustus, dan musim dinginnya di DJF, Desember, Januari, dan Februari. Perlu diketahui bahwa Asia bagian timur, Jepang, Cina, Korea ini berada pada mid latitudes, ya. Sehingga hujannya itu bukan karena konvektivitas awan umumnya, tapi karena frontal atau pertemuan massa udara. Nah, di mid latitudes ini kita tahu bahwa ada divergensi sirkulasi angin. Divergensi sirkulasi angin, sehingga hujan yang terjadi di daerah Cina, Korea, dan Jepang ini karena ada frontal tadi, pertemuan massa udara hangat, umumnya dari Pasifik Utara sini, dan pertemuan massa udara dingin, yang umumnya dari daerah Siberia, Siberia yang ada di Rusia, khususnya di dekat Rusia. Kemudian masuk ke monsun Australia. Musim panasnya umumnya pada Desember, Januari, Februari hingga ke Maret mungkin. Kemudian musim dinginnya pada Juni, Juli, dan Agustus seperti biasanya. Australia umumnya terjadi pemanasan yang berlebih itu di bagian Australia Utara, Maluku, Papua, Papua Nugini juga termasuk terdampak jika terjadi monsun Australia, sehingga pemanasannya berlebih, curah hujannya juga meningkat di sini. Efeknya juga terjadi banjir dan sebagainya. Nah, kemudian eh, wilayah monsun ini memiliki curah hujan 12 meter setiap tahunnya. Angka yang lumayan tinggi dibandingkan dengan wilayah Inggris, kurang dari 1 meter untuk per tahunnya. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan indeks monsun. Setelah tertera pada gambar ada WN, PMI, dan AUSMI. WN PMI, singkatan dari Western North Pacific Monsoon Index, dan AUSMI, Australian Monsoon Index. Apa sih perbedaannya? WN PMI ini adalah rata-rata dari curah hujan. Perhitungannya mulai dari perbedaan rata-rata curah hujan dari dua wilayah dengan level yang sama, ya, di 850 hektopascal. Sedangkan AUSMI itu rata-rata curah hujan di satu wilayah saja di 850 hektopascal dengan koordinat sampel seperti yang telah saya ambil, saya lihat referensinya di sini telah dijelaskan. Nah, kemudian bagaimana sih langkah pengerjaan indeks monsun ini? Tentunya pertama karena adanya dua wilayah, tentunya kita harus menentukan lokasi yang apa yang akan kita uji. Kemudian kita siapkan data curah hujan di lokasi yang kita akan uji itu selama 30 tahun. Misalnya kita ambil dari Desember 1994 hingga November 2024. Kenapa sih di sini kita ambil Desember? Karena kita ingin menghitung musiman. Kita mulai dari DJF-nya, Desember, Januari, Februari. Kemudian kita hitung anomali curah hujan bulanan dengan mengurangi curah hujan setiap bulan dengan rata-rata curah hujan bulan tersebut. Misalnya kita ingin menghitung anomali Januari 2024, maka kita tahu dulu data curah hujan 2024 dikurangi dengan rata
rata dari curah hujan Januari selama 30 tahun. Nah, kemudian kita hitung nomor selanjutnya pada perhitungan indeks monsun. Seperti yang kita lihat di sini ada rumus perhitungan yang telah saya terapkan, ya, WNPMI dan AUSMI. Singkatnya, WNPMI ini merupakan selisih dua rata-rata, sedangkan AUSMI ini merupakan rata-ratanya. Nah, kemudian setelah itu kita hitung korelasi Pearson, dilambangkan dengan R. Ini adalah korelasi dari seri anomali curah hujan dengan indeks monsun. Dengan rumus yang telah tertera. Selanjutnya kita masuk ke monsoon break. Apa itu monsoon break? Monsoon break ialah periode, ya, kita ambil contoh di sini pada Asia Selatan. Sebagai perwakilan saja dari tiga monsoon lainnya. Di sini monsoon break itu adalah periode melemahnya curah hujan secara signifikan pada daerah yang harusnya itu dilanda musim basah. Misalnya di sini terjadi pemanasan, umumnya itu terjadi pada musim panas, GJA. Nah, tapi kadangkala pernah di tengah-tengah ataupun pada masa rentang tersebut itu malah terjadi monsoon break atau istirahat monsunnya. Nah, ini bisa biasanya terjadi beberapa hari hingga lebih dari 11 minggu, umumnya 5 sampai 15 hari. Hal ini tentunya ada sebab di balik itu semua. Mungkin karena ada pergeseran ITCZ atau tadi daerah konvergensi antar tropik, ya, atau monsoon trough-nya itu terhadap pergeseran. Kemudian juga pengaruh fase kering MGO, ya, fase kering MGO yang menyebabkan subsidence di daerah Indonesia. Misalnya monsoon break di Indonesia itu daripada fase 5 dan 6, fase 5 dan 6, sehingga daerah seperti ini, Pakistan, Nepal, India, ini cenderung eh, subsidence dia, tertarik dari dia menjadi tekanan tinggi yang mengarah ke tekanan rendah yang konvektif tadi. Kemudian ketiga, pengaruhnya itu dari interaksi Rossby wave, di mana Rossby wave ini biasanya itu membawa udara yang kering dari subtropis, ya. Sehingga udara ini membatasi asupan bahan bakar bagi awan konvektif yang tadi ada pemanasan di sini untuk berkembang karena dia perlu uap air. Monsoon break ini biasa ditandai dengan pertumbuhan awan CB yang minim di daerahnya, sehingga akan lebih terik dan lebih panas di siang hari. Kemudian kita lanjut ke Borneo Vortex. Jadi Borneo Vortex ini adalah pusaran siklonik dengan skala meso hingga sinop dengan cakupan 200 sampai 500 km. Terbentuk di sekitar wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat pada musim basah Asia dari Desember, Januari, Februari, dan Maret. Borneo Vortex ini terbentuk sebab adanya konvergensi di Laut Natuna dan Kalimantan yang menyebabkan sea surface temperaturnya itu menghangat dari sini di sekitar barat tengah Kalimantan. Hal ini tentunya menjadikan daerah Kalimantan tentunya bertekanan rendah. Nah, konsep pembentukan daripada Borneo Vortex ini hampir sama kayak frontasi massa udara. Yang dimana kita analogikan saja, kita ambil contoh saja bahwa udara hangat itu dari Laut Natuna dan Kalimantan, dan udara dingin itu dari timur laut, dari daerah timur laut. Hal ini yang kemudian menyebabkan udara itu terkonvergensi dan terpaksa naik, yang menyebabkan hujan lebat di daerah tersebut. Daerah Kalimantan Barat, Tengah, Utara biasanya terdampak, dan Kepulauan Natuna. Kemudian secara sekilas selanjutnya terkait dengan cold surge, hembusan dingin. Cold surge. Kita coba lihat terkait dari gambar yang diterakan di sini. Nah, pada monsun Asia, DJF, yang menyebabkan tekanan udara di atas Asia itu Asia Australia itu cenderung lebih rendah di daerah Indonesia. Australia cenderung lebih rendah pada monsun Asia.
Nah, di sini tentunya menyebabkan tekanan udara tinggi dari arah timur laut, ya, dari arah timur laut menuju daerah monsun yang tadi ada di Indonesia Australia ini. Nah, cold surge itu adalah hembusan udara dingin dan kering dari Siberian Hike. Siberian Hike di sini, di Rusia sini, dan juga dari Mongolia yang bertekanan sangat tinggi yang ikut bergerak terpancing sebab adanya daerah tekanan rendah di sini, kayak monsun Asia tadi. Cold surge inilah yang memperkuat angin monsun dari timur. Jadi ada angin monsun yang memang secara alamiah bergerak dari timur laut ke daerah Indonesia. Namun umumnya tidak. Namun umumnya cold surge ini, ya, tidak sampai ke Indonesia. Nah, jikalau sampai itu maka akan memperkuat daripada angin timur tadi, angin timur laut tadi, yang tentunya meningkatkan konvergensi, meningkatkan pembentukan awan, yang kemudian memicu hujan lebat atau ekstrim. Judulnya. Kemudian lanjut ke nomor 4, yakni ENSO dan IOD berdasarkan BOM Australia. Berdasarkan pemahaman yang telah saya pelajari sebelumnya. Dari gambar, ini kita lihat secara luas ya. Dapat dipahami bahwa SST dalam minggu terakhir di 9 November tahun 2025 menunjukkan perairan Australia ini terlihat lebih hangat 1 sampai 2 derajat Celcius dari normal. Wilayah terpanas berada di daerah timur Australia, khususnya di sini. Warna merahnya terlihat pekat, khususnya di Laut Tasman. Nah, suhu hangat ini diprediksikan berlanjut pada Desember hingga Februari. Tentunya dapat meningkatkan peluang terjadinya hujan dan badai di Australia dan sekitarnya. Kemudian kita lihat di bagian Pasifik, bagian barat, terlihat juga lebih hangat. Pasifik bagian timur malah kebalikannya, timur dan tengah cukup dingin, warna biru. Tentunya hal ini mendukung daripada terjadinya La Nina. Kemudian Hindia Timur, hangat. Samudra Hindia bagian timur terlihat warna merah hangat. Dan Hindia yang bagian barat ini dingin. Ini tentunya terlihat sebagai efek dari IOD negatif. Kalau kita secara lihat secara umum, perairan Australia ini hangat ya, warna merah, dikelilingi warna merah umumnya secara luas. Kemudian kita lihat dari indeks IOD di Pulau Samudra Hindia di 9 November tahun 2025. Ini ada pada -1,57 derajat Celcius, termasuk nilai yang cukup kuat untuk IOD negatif, ya. Pemanasan di Hindia Timur, yakni di Indonesia, Australia. Namun, diprediksi IOD negatif ini akan melemah di akhir tahun. Kemudian kita lanjut pada gambar selanjutnya di indeks Nino 3 relatif dan indeks Nino 3,4 relatif yang merepresentasikan di daerah Pasifik bagian tengah, Pasifik Tengah. Nah, kita lihat di sini di 9 November di indeks nilai 3,4 ada di -0,84 derajat Celcius. Ini masuk pada ambang La Nina. Terlebih nilainya yang berada di bawah -0,80 ini sudah terkonsistensi atau sudah berlangsung lama hingga beberapa minggu. Nah, ini merupakan tanda awal daripada terjadinya La Nina. Walaupun nilai -0,84 ini termasuk lemah dan sedang atau sedang, namun kekonsistensian daripada nilainya ini memungkinkan terjadinya La Nina yang kemungkinan akan terprediksi terjadi di akhir tahun 2025 ataupun di awal Januari tahun 2026. Kemudian pada gambar selanjutnya di indeks Nino 1 relatif, indeks Nino 2 relatif ini merepresentasikan pada daerah Pasifik Timur. Nah, kita lihat di sini -0,4, kemudian -0,21 derajat Celcius. Ini sangat dingin, temperatur dingin ya, yang menuju yang dingin, yang mendukung tekanan udara tinggi di daerah tersebut, Pasifik Timur. Kemudian di indeks Nina 4 relatif ini merepresentasikan daripada daerah Pasifik bagian barat. Walaupun, nah di sini walaupun telah suhunya itu minus ya, namun menimbang bahwa warm pool, ya,
di gambar si surface temperatur tadi itu Australia Utara itu berada di eh, hangat ya, dan itu berada lebih barat daripada Nino 4 dan tetap berpengaruh pada terjadinya ENSO. Sehingga kita tetap mengambil kesimpulan bahwa tekanan rendah itu tetap berada di Pasifik Barat. Tekanan rendah berada di Pasifik Barat. Kita bisa memperhatikan pada gambar suhu permukaan laut tadi yang di atas. Kemudian kita lihat pada indeks osilasi selatan atau SOI. Nah, kita kasih catatan sedikit bahwa SOI ini merupakan indeks berbasis perbedaan tekanan udara antara Tahiti dan Darwin. Jika SOI-nya itu kurang atau sama dengan -7, maka akan terjadi El Nino. Dan jika SOI-nya itu lebih atau sama dengan +7, maka akan terjadi La Nina. Sehingga nilai SOI yang +12,4 ini, +12,4 ini menunjukkan tekanan udara Pasifik dan pola angin yang mendukung La Nina. Nah, kemudian selain parameter di atas, diketahui juga bahwa MGO itu memang berada di Pasifik Barat, yang tentunya memiliki pemanasan aktif di Pasifik sejalan dengan kerja La Nina. Kita jelaskan. Kemudian kita lihat ada mode anular selatan atau SIM. Indeks SIM itu menunjukkan pergeseran western lights di lintang tengah. Sebenarnya tidak berdampak langsung pada tropis, tapi pada Australia bagian selatan. SIM plus itu SIM plus yang positif menunjukkan angin barat turun lebih ke posisi selatan. Ini mengganggu curah hujan di daerah Australia Selatan sehingga lebih kering di bagian Australia Selatan. Sedangkan SAM negatif, angin barat naik ke utara. Sehingga westerlight di sini tidak mengganggu pola hujan di Australia Selatan yang kemudian mendukung terbentuknya hujan frontasi masa udara. Yakni konvektif masa udara hangat dari Australia Selatan mengangkat udara dingin di Samudra Selatan dan Antartika dari Samudra Selatan dan Antartika. Kemudian kita jelasin jelaskan terkait nomor 5, yakni MGO berdasarkan Bureau of Meteorology. Izin Pemina, dari cuplikan video yang terlihat pada gambar ini berupa cuplikan video bahwa ada gelombang intraseasonal MGO dimulai pada Hindia bagian barat pada 11 November dan berakhir di Pasifik Tengah Timur hingga 13 Desember tahun 2025. Kemudian pada gambar selanjutnya MGO Index Forecast yang inisial diawali pada 14 November tahun 2025. Dari gambar terlihat bahwa titik inisial 14 sampai 19 MGO itu masih pada fase sisa di 7 sampai 8. Di tanggal 19 November sudah masuk fase 1 MGO di West Hemisphere dan Afrika. Kemudian sekitar tanggal 20 hingga sebelum tanggal 24, MGO berada di Samudra Hindia di fase 3 dan 4. Kemudian pada tanggal 24 hingga sebelum tanggal 29 ini ada di Indonesia atau maritim kontinen, fase 4 dan 5 tentunya. Kemudian baru di sekitar tanggal 29 hingga pada tanggal 4 Desember berada di Pasifik bagian barat. 4 Desember Pasifik bagian barat. Kemudian meluruh amplitudonya ketika masuk di West Hemisphere dan Afrika di tanggal 14 Desember. Ini masih terprediksi. Kemudian pada gambar selanjutnya, gambar selanjutnya, gambar gambar ini menunjukkan osilasi MGO yang terjadi sebelumnya. Pada osilasi sebelumnya, di mana dimulai pada bulan Oktober. Lihat fase 1 dan 2, mulai osilasinya di Samudra Hindia Barat. Kemudian fase 3 dan 4, MGO di Samudra Hindia Timur menuju Indonesia. Di fase 4, ini berada di Maret kontinen, bagian barat, di Sumsel, Sumatera Selatan. Kemudian pada tanggal 30, terlihat 30 hingga tanggal 2 November. Itu masih di fase 5, hendak melewati maritim kontinen. Namun belum. Di tanggal 3 sampai 7, ini dia hendak keluar dan ingin menuju pada bagian Western Pacific atau Pasifik Barat. Di tanggal 8 hingga 13, dia sudah masuki Pasifik bagian barat. Kemudian ada gambar OLR anomalis. Tanggal 13 November
Seperti yang telah dijelaskan, MJ itu berada di fase 6 dan 7. Coba kita buktikan dengan OLR anomalis yang ada di gambar, terlihat di layar. Warna ungu itu melambangkan enhanced konvektif dan coklat melambangkan suppressed konvektif. Indonesia bagian tengah timur ini terlihat sangat kuat konvektif, artinya berada pada efek MGO aktif, walaupun ini sudah masuk ke Pasifik Barat ya di tanggal 13 ini. Pasifik fase 6 dan 7. Samudra Hindia Barat menunjukkan warna orange coklat yang menandakan daerah subsiden atau suppressed konvektif. Kemudian Pasifik Barat menunjukkan warna oranye coklat yang menunjukkan daerah subsiden. Warna Pasifik Barat, izin mohon maaf, Pasifik Barat sebelah sini. Warna ungu violet yang luas menandakan ekor konvektif yang ingin muncul di daerah sini, yang ingin terus berpropagasi ke timur. Afrika Timur masih terlihat warna oranye. Kemudian dari OLR total. Nah, di sini kita lihat kelemahan OLR total dalam mendeskripsikan MGO. Sebab beberapa noise seperti ya, ini tidak dikecualikan seperti halnya sudut matahari, temperatur permukaan laut, radiasi permukaan yang terlewat. Nah, itu tidak terkecualikan ya, tidak terkoreksi dan sebagainya. Sehingga dilihat di sini indeks yang berupa konvektifnya itu masih terlihat kuat. Indeks yang berupa konveknya itu warna kuningnya masih kuat. Harusnya dia di bulan sini ada MGO, artinya warna biru. Konvektifnya kuat. Kemudian pada gambar selanjutnya, Westerly Wind Anomalies. Warna hijau ke kiri di legenda, ini kecepatan angin baratan lebih kuat dari normal. Biasanya di depan daerah konvektif. Dan warna merah, pink ini, pink maksudnya, ke kanan. Ini angin timur lebih kuat daripada normal. Mengindikasikan area superset konvektif. Indonesia mengalami beberapa kali fase konvektif seperti halnya terlihat di sekitar 12 Oktober hingga beberapa hari setelahnya. Kemudian pada gambar yang terakhir, terlihat gambar di atas warna ungu yang menunjukkan fase konvektif kuat aktif yang dominan di Indonesia tanggal 12 Oktober hingga 27 Oktober. Terima kasih Bumina. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata, salah tindakan, salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.